Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Kepada para bapak, para ibu yang saya hormati, alhamdulillah kesempatan pagi hari ini Allah mengizinkan saya bisa bersilaturahim datang ke Masjid Al-Manar ini dalam rangka tawasul bil haqi, tawasul bis sabr, saling menasihati dengan hak, dengan kebenaran, dan saling menasihati dengan kesabaran. Mudah-mudahan keberangkatan kita di masjid ini mendapatkan curahan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah kuatkan keimanan kita, Allah kuatkan keislaman kita, Allah berikan kepada kita rezeki yang barokah, umur yang barokah, dan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Keduanya, salawat dan salam semoga tercurah kepada guru kita yang kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau telah menuntun umatnya minadzulumat ilan nur, dari gelapnya kesyirikan menuju cerahnya mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari buruknya akhlak manusia menuju akhlak karimah. Mudah-mudahan dengan ini semuanya kita bisa menjadi orang-orang yang mengikuti ittiba dengan perintahnya Rasulullah, sehingga dengan ini pula kita diizinkan Allah bisa bertatap dengan Rasulullah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Para bapak, para ibu hormati, di kesempatan pagi hari ini saya akan bersama dengan Bapak Ibu masih menyampaikan materi dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Di kesempatan pagi hari ini kita beri judul dengan pertemuan dengan Firaun, seri yang ketiga. Kira-kira masih ingat nggak Bapak Ibu? Yang punya catatan biasa ibu-ibu, ingat nggak Ibu? Sebagian, baik. Kalau seandainya ada kuis, mestinya kita buat kuis. Saya lupa nggak bawa oleh-oleh. Para bapak, para ibu hormati, dulu kita telah menyampaikan tentang Nabiullah Musa alaihissalam. Beliau dilahirkan di Mesir. Ada kejadian-kejadian yang besar tentang bagaimana upaya untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di sesi kedua kita menyampaikan tentang Nabiullah Musa alaihissalam meninggalkan Mesir. Kemudian beliau berada di Madian dan beliau menikah dengan salah seorang wanita Madian sampai sekian tahun lamanya, baru kemudian beliau beranjak pulang ke Mesir. Setelahnya kemudian saya menyampaikan ketika di sebuah tempat yang dulu kita sampaikan bernama Lembah Muqaddas, ya, Lembah Muqaddas, inna daurabu bil wadil muqaddas itu. Di tempat itulah Nabiullah Musa alaihissalam beliau berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak dialog yang dilakukan antara Nabiullah Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala, yang berawal ketika Nabi Musa menuruni lembah, ada seperti api yang menyala, yang kemudian didekati oleh Nabi Musa alaihissalam meninggalkan istrinya yang berada di atas ketinggian. Ternyata ketika sudah berada di tempat itu, Allah perintah, ya Musa, lepaskan sendalmu. Kemudian Nabi Musa melepaskan sendal, dan setelah melepaskan sendal, kemudian Nabi Musa alaihissalam, beliau ditanya, apa yang kamu bawa hai Musa? Tongkat. Masih ingat ya? Ya, sampai di situ kemudian terjadi dialog yang panjang antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala.
Yang ini kayak kita sampaikan ini yang terakhir. Saya menyampaikan di hadapan Bapak Ibu, ayat ini adalah ayat yang terakhir saya sampaikan dan saya beri warna merah sebagai materi penutup di pertemuan yang lalu. Saya akan menyampaikan di dalam surat-surat yang saya temukan, dan saya minta izin tidak semuanya kemudian saya membacakan ayatnya, saya lebih banyak membacakan terjemahnya agar dipahami, dimaklumi oleh Bapak Ibu semuanya. Baik, ini ayat yang terakhir yang kita sampaikan. Kita lanjutkan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat sebelumnya, yaitu kemudian Allah menyampaikan, masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, dia akan keluar putih bercahaya tanpa cacat, dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan. Masih ingat ya, kalau kita takut untuk mendekap dadanya, kalau ada masalah untuk mendekap dadanya, dan ini sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Kemudian untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar. Kita lanjutkan para ibu semuanya. Setelah itu Allah menyampaikan, idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah sekarang kamu ke Fir'aun, karena dia telah benar-benar melampaui batas. Nah, setelah Nabi Musa mendapatkan mukjizat, yaitu dengan tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular, dan tangannya yang ketika dimasukkan ke ketiak dan kemudian dikeluarkan bisa bercahaya, dan Allah berikan keteguhan Nabi Musa ketika beliau dalam keadaan takutan untuk mengusap dadanya. Dengan inilah Nabi Musa sekarang diperintah Allah, Musa berangkatlah kamu, dakwahilah Fir'aun. Nah, kira-kira begitu. Kemudian Nabi Musa berkata, ya Tuhanku, sungguh aku telah membunuh seorang dari golongan mereka, sehingga aku takut mereka akan membunuhku. Setelah Nabi Musa alaihissalam diperintah Allah Subhanahu wa taala, pergilah ke Fir'aun, Nabi Musa kemudian bercerita sama Allah, ya Allah, dulu kan saya punya masa lalu yang kurang baik dengan Fir'aun, yaitu pernah membunuh salah satu suku Fir'aun, namanya suku Kipti. Nanti jangan-jangan aku akan jadi bulan-bulanan, jangan-jangan aku akan dibunuh, aku takut. Ini sifat manusiawinya Nabi Musa alaihissalam. Dia mengatakan, sungguh aku takut mereka akan membunuhku. Kemudian Allah melanjutkan, dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantu untuk membenarkan perkataanku. Sungguh aku takut mereka akan mendustakanku. Nah, ini artinya proposal. Saya mengatakan Nabi yang mendapatkan proposal itu Nabi Harun. Nabi Harun itu kakaknya Nabi Musa. Nabi Musa diangkat Allah jadi nabi di tempat Muqaddas tadi. Setelah diangkat Allah Subhanahu wa taala, ada perasaan ketakutan. Maka beliau meminta kepada Allah agar lebih tenang ketika ada orang yang mendampinginya. Artinya memang dianjurkan ketika kita itu ketakutan butuh orang lain. Kalau satu orang takut ditambah satu orang itu jadi min kali min jadi plus, segitu kira-kira. Dan ini sebenarnya sunnah ya, sunnah. Di dalam riwayatnya sampai dikatakan, seingat saya Utsman bin Affan ya, Utsman bin Affan kalau Rasulullah menyampaikan, jika kamu di malam hari ketakutan, maka hendaklah kamu jangan sendirian. Dan ini disunahkan oleh Rasulullah untuk ketika kita bepergian sebaiknya kita punya teman. Memang banyak manfaatnya jadi ngobrol dan sebagainya. Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah agar Harun saudaranya diangkat jadi nabi. Setelah itu kemudian dalam surat Thaha ayat 25, nah ini kemudian Nabi Musa di hadapan Allah. Beliau menyampaikan, Rabbi shrah li sadri. Ini ayat ini terkenal ya di dalam mukadimah ketika di antara kita mungkin mendengarkan atau kita sendiri yang menjadi
orang yang berada di depan orang lain atau di hadapan orang banyak, menjadi penceramah atau pembuka, itu sering kita temukan ini. Rabbis rahli sadri. Itu dibuang ya kata-kata qala ya. Kalau jenengan menggunakan qala rabbis rahli sadri, ini berarti qalanya jenengan mewakili Nabi Musa. Berarti Musa berkata, bukan jenengan, tapi cukup kalau rabbis rahli sadri. Nah, itu berarti jenengan lagi ngomong. Tapi kalau qala berarti Nabi Musa. Dia Musa berkata, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Apa yang dipahami tentang lapang dada? Kenapa lapang dada itu penting? Ibu, apa pengertian kira-kira menurut bahasa kita lapang dada itu apa? Sabar, tetap, tatap. Karena ketika kita itu berhadapan dengan orang banyak, itu butuh kesabaran. Kalau kemudian kita temperamen, anak sekarang nyebutnya bukan, ya mungkin bisa baper, tapi apa? Tiping kupingnya, tipis kupingnya. Nah, itu artinya ketika ada orang yang membuli, marah, itu kayaknya nggak akan jadi. Nabi Musa minta sama Allah agar beliau lapang dada, karena nanti ketika berhadapan dengan Fir'aun pasti akan menghadapi masalah. Nabi Muhammad SAW dia adalah orang yang dilapangkan dadanya. Alam nasrah laka sadrak. Bahkan ini menjadi sebuah pertanyaan, bukankah kami Allah telah melapangkan dadamu Himana? Bagaimana tidak dilapangkan dadanya Rasulullah atau dadanya Nabi Musa alaihissalam? Coba kita bayangkan kalau ini diberikan kepada kita Bapak Ibu, diberikan kepada kita Rasulullah SAW. Ibu, Rasulullah lewat dikatakan gila, betul? Rasulullah lewat dikatakan tukang sihir, betul? Rasulullah lewat ada yang meludahi, pernah dapat ceritanya? Rasulullah lewat atau kemudian sujud ada yang menimpukkan kotoran di punggungnya, pernah dapat? Coba ditipai kita, bukan marah, besok surah mari ngaji. Wes kuno ngaji PR Dewi kabeh. Kenapa? Kayaknya kita nggak mampu seperti Rasulullah. Dan Allah menyampaikan alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Karena tugas dakwah itu berat. Ibu bapak semuanya, kita bayangkan tugas dakwah itu berat. Dan kita pun menjadi orang-orang yang bergerak dalam dakwah berat. Menjadi kepengurusan dakwah berat. Anggap saja di takmir masjid, pasti menghadapi berbagai macam cerita. Mungkin pembulian, betul Bapak? Tadi ketua takmir orang betus. Kok jemutung masalah, betul nggak? Ya sabar. Tapi saya sampaikan, ketika ada sesuatu itu memang paling baik musyawarah. Hasil musyawarah itu ketika terjadi orang-orang yang komplain macam-macam, jenengan insya Allah tenang. Kenapa? Karena menjalankan hasil musyawarah. Kalau Nabi kan hasilnya dari Allah, dibimbing wahyu. Ada masalah, ngeluh sama Allah. Nah, kita ngeluh sama Allah ya betul. Tapi kan kita bukan Nabi. Kita butuh pendamping, teman-teman tim. Ketika ada masalah, tim saling menguatkan. Ingat Bapak Ibu pesan. Di dalam musyawarah, ketika sudah menjadi kesepakatan, Bapak Ibu ingat nih, ketika sudah menjadi kesepakatan kan kita ada surah nih, ada rapat. Dalam rapat itu kan pendapat ABC. Jenengan punya pendapat tidak dipakai dan kemudian kita pakai itu hasil musyawarah. Jangan sekali-kali ketika sudah selesai ada yang komplain, jenengan mengatakan salah ya ora gelem aku. Sering gitu nggak kita? Berarti kita nggak siap dengan musyawarah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Saya ulangi, ketika sudah musyawarah, hasil keputusan rapat itu memutuskan ini, padahal ide saya tidak begitu. Ternyata di tengah perjalanan kemudian banyak cerita, mungkin buleyan, mungkin ada yang mencaci, mungkin ada yang mencibir, dengan sebaiknya mengatakan inilah hasil musyawarah.
Bukan mengatakan aku ngomong begini, tapi di Musa nggak diterima. Sering yang mana jenengan? Yang pertama atau yang kedua? Kedua. Jenengan berarti tidak siap dengan berjamaah. Mohon maaf ya. Nah, karena kita ini bukan nabi. Karena kita bukan nabi, kita butuh orang lain untuk menguatkan kita. Nabi Allah yang turun tangan, turun wahyu, pembelaan Allah. Makanya kemudian pemimpin lapang dada. Ketika lapang dada menghadapi masalah, insya Allah lebih tenang. Betul nggak Bapak Ibu? Ketika kita lapang dada, tenang insya Allah. Karena di perjalanan pasti banyak masalah. Mungkin ada yang protes dan lain sebagainya. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah untukku urusanku. Minta sama Allah agar Allah itu memudahkan urusannya. Nabi Musa minta agar dilapangkan dadanya, sabar, agar dimudahkan urusannya ketika beliau berdakwah. Karena dakwah itu berat. Dan yang memikul dakwah itu bukan orang sembarangan. Jangan yang diajak ngaji itu kadang-kadang saya mikir-mikir. Ketika pengajian itu bubar atau kemudian merosot, ini pertanyaannya, apakah pengelolanya yang nggak bisa atau jamaahnya yang malas? Salah satunya mesti benar, betul? Ya, berarti keduanya harus sama-sama agar Allah mudahkan urusannya dalam hal berdakwah kepada Allah. Kemudian wahlul uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahmu. Kalau ngomong itu tidak keluh. Ngomong itu tidak keluh, karena meskipun ngomong itu bakat ya, tapi minta kepada Allah agar ngomong itu tidak keluh. Di dalam tafsir yang kita temukan, Nabi Musa alaihissalam, memang ada riwayat yang kita temukan, kenapa Nabi Musa minta sama Allah agar lisannya itu kalau ngomong tidak keluh. Ada riwayat Nabi Musa alaihissalam ketika masih kecil, saya baca tafsir ya, Nabi Musa ketika masih kecil, atau mungkin ya nek bayi juga ya, sudah mulai beranjak ya. Maksudnya mungkin sudah mulai kelihatan jalan gitu ya. Mulai jalan itu berapa gitu? 2 tahunan gitu. Sedang asik-asiknya ibu nak melihat bapak melihat anak-anak yang segitu kan gemes ya. Gemes gitu. Fir'aun itu dia gemes sama Nabi Musa. Gemesnya itu pengen ya seperti karena sudah diasuh. Nabi Musa itu sudah ditakdirkan tahu kalau Fir'aun itu kelak jadi musuhnya. Apakah itu insting atau gimana? Pokoknya sudah tahu ini musuh saya. Nabi Musa ketika mungkin didekat sama Fir'aun nggak mau. Tetapi Fir'aun karena gemes, karena sudah dianggap anak angkatnya sendiri, pengen bopong gitu. Nabi Musa menganggap ini kelak jadi musuh. Apa yang kita temukan? Fir'aun ini kan kebudayaan Mesir, Pak. Kebudayaan Mesir itu kalau biasanya para lelaki itu suka dengan jenggot. Nah, kita sunnah ya, Pak ya. Tapi kalau nggak punya nggak apa-apa. Kebudayaan Mesir kalau laki-laki punya jenggot biasanya dikepang. Pernah lihat Pepi? Nah itu Pepi. Ya, kebudayaan Mesir kayak gitu. Ya nggak kayak Pepi, tapi kesukaannya jenggotnya dikepang. Pada waktu Fir'aun bopong Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam dibopong Fir'aun, kemudian tangannya itu nyekel jenggotnya, langsung di-spril dulu, merotoli, kira-kira gimana Pak? Wis loro, hilang kebanggaannya. Marah nggak Pak? Oh marah. Dan kemudian mengatakan ini adalah musuhku. Ambil senjatanya, ambil pedangnya, dan mau ditegaskan ke Nabi Musa alaihissalam. Apa kata istrinya? Siapa namanya? Asia. Dia kemudian mengatakan, hai suamiku, jangan kamu lakukan itu. Ini masih kecil, tapi ini sudah mempertandakan kalau jadi musuhku. Kemudian Asia ini perempuan Pak, luar biasa. Perempuan itu kayak gini-gini ini. Oh luar biasa, kalau ngomong itu bisa laki-laki kalah. Segarang Fir'aun, seganas Fir'aun, sejahat Fir'aun. Ketika proposalnya Asia mengatakan, ya Fir'aun izinkanlah aku mengasah anak ini, dikabulkan nggak? Padahal Fir'aun sangat benci ketika lahir anak laki-laki, terutama anak laki-laki dari suku Bani Israel.
Kemudian sekarang Fir'aun sudah disakiti oleh Musa alaihissalam, kecil, jenggotnya habis, sudah sakit, mau membunuh. Apa kata Asia? Jangan kamu bunuh. Coba sekarang anak ini kita uji. Kalau ada dua, dia pilih mana? Satu roti, yang satunya bara api. Bara api. Wowo. Bahasa itu bara api ya. Wowo. Ngerti wowo mboten, Bu? Ya, bara api dan roti. Kalau dia milih roti berarti dia sudah memahaminya, bunuh. Tapi kalau dia milih bara api jangan, berarti dia memang anak kecil. Kemudian disiapkan dua benda itu, roti dan bara api ini. Nabi Musa disuruh jalan, anak kecil, mungkin yang berangkat atau jalan tertatih-tatih, mendekati itu. Dan ketika mendekatinya, Nabi Musa alaihissalam, beliau mengambil rotinya. Mau diambil, Allah bimbing langsung mengambil bara api dan kemudian masuk ke mulut. Dan sampai lidahnya melepuh. Jadi nggak plastik kenang api, kira-kira begitu. Maka kemudian Asy'ah mengatakan dia memang anak yang belum punya akal. Selamat ya? Selamat. Tapi akibatnya lidahnya keluh. Ini lidahnya keluh. Jadi Nabi Musa alaihissalam, makanya ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Muqaddas tadi, Muqaddas Tua, Bukit Suci Tua ini, nyampaikan sama Allah, ya Rabbi, aku itu kalau ngomong sulit. Aku itu kalau ngomong sulit. Mungkin R-nya nggak bisa gitu kan, karena silat itu kan R-nya nggak bisa. Aku kalau ngomong sulit. Dan minta yafqahu qawli, dan agar mereka bisa mengerti perkataanku. Agar mereka bisa mengerti perkataanku. Ya, saya mendapatkan ini bagi para bapak para semuanya yang biasa naik panggung, biasa ngajar. Ini saya pesan kepada saya pribadi, Bapak Ibu semuanya, ada yang disampaikan oleh Rasulullah dan kemudian dipahami para ulama, saya satukan menjadi satu. Ternyata menyampaikan suatu hal di depan orang ini kan ingin diperhatikan, betul? Ketika kita ngomong ini kan kemudian berharap apa yang kita omongkan itu kurang paham, nek perlu bisa mengamalkan. Ada kepuasan nggak? Minta sama Allah. Ada keterangan yang saya dapat diantaranya satu. Ketika seorang yang minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan. Bagaimana agar kemudian kita itu bisa didengar orang? Satu, dengan bisa baca surat Al-Muzammil. Allah menyampaikan inna sanulki alaika qawlan sakila. Ayat yang kelima ya soalnya. Ya yang Muzammil. Ya ayat kelima saya. Inna sanulki alaika qawlan sakila. Sesungguhnya kami Allah akan menjadikan suaramu itu berat. Ini dipahami ulama atau beberapa ustadz yang menyampaikan kepada saya adalah seorang yang dia membiasakan dirinya, satu, gemar tilawatul Quran, dua, gemar qiyamul lail, inna sanulki alaika qawlan sakila. Suaranya akan didengar orang, ada endapan di hatinya. Ini para bapak, para guru semuanya, para penceramah semuanya, siapapun kita, agar kemudian suara kita itu didengar orang, ada endapan pada orang, karena itu yang membuat endapan suara itu siapa? Allah. Inna sanulki alaika qawlan sakila. Suaranya jadi berat, bukan kemudian dibesar-besarkan ya. Enggak. Mungkin suaranya kecempreng, suaranya panas, suaranya kayak enak. Tapi karena dia itu ada ikatan dengan langit, sangat dekat dengan langit, dibuktikan dengan suka tilawatul Quran dan dia mulai, maka Allah berhak suaranya menyebabkan orang itu senang mendengarkannya. Aku tuh mulai pengajian Ustadz Fulan, aku mendengarkan Ustadzah Fulan, nah aku mendengarkan Pak Anu Bu Anu, itu kok kadang-kadang saya mendapatkan pelajaran. Jangan-jangan karena dia mengamalkan inna sanulki alaika
qawlan sadida. Jangan-jangan dia dekat dengan Allah. Jangan-jangan dia hidupnya banyak tilawah dan yang lain. Kemudian yang ketiga, agar suaranya bisa didengar oleh orang lain, minta sama Allah. Minta sama Allah. Di dalam hadis Rasulullah SAW diceritakan sahabat. Rasulullah SAW beliau sebelum naik panggung, naik mimbar itu membaca sekurang-kurangnya 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Pernah dengar doa ini? Enggak pernah yang mantu-mantu Allah. Ya, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Yang hadis yang saya dapat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka tawwabul ghafur. Ya, nanti kalau ada yang butuh bisa WA saya. Saya berikan insyaallah. Rabbighfirli, ya Tuhanku, ampunilah aku. Wa tub alayya, dan terima tobatku. Innaka antat tawwabul ghafur, sesungguhnya Engkau yang pemberi maaf dan pemberi ampun. Masya Allah. Ini Rasulullah mengajarkan dan ini dipahami ustadz ya, orang alim. Ketika membaca ini yang dibaca oleh Rasulullah SAW, diceritakan sahabat sekurang-kurangnya aku mendengarkan Rasul sebelum beliau naik mimbar membaca 100 kali Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Berulang-ulang sampai sekurang-kurangnya 100 kali. Ini menunjukkan Rasulullah orang yang mulia. Naik panggung saja masih minta Allah agar memberi pertolongannya dengan ada semacam pengakuan dosa. Artinya semakin banyak ada pengakuan dosa di hadapan Allah, maka insya Allah akan bimbing dirinya. Bapak Ibu, inilah bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan memang kemudian Allah berhak menjadikan orang itu lancar bicaranya. Kenapa? Dia memasrahkan urusan dengan segala kelemahannya, dengan segala kekurangannya, dan merasa berdosa kepada Allah, minta kepada Allah, Allah berhak mengabulkannya. Kita lihat dakwah Rasulullah berhasil. Ya, ini mungkin saya mengatakan tip bagi para bapak, para ibu untuk menyampaikan materi ya. Satu, berbanyak-banyak tilawatul Quran, berbanyak-banyak qiyamul lail, berbanyak-banyak membaca istighfar tadi. Ada yang menyatat Bu? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya, sudah punya catatan? Baik. Oh, nanti saya share aja ya Pak ya. Saya sharekan kepada takmir. Ya, takmir kan sudah dikirimkan. Nanti enggak materinya enggak cukup. Baik. Minta sama Allah Bapak Ibu. Minta sama Allah agar Allah membimbing kita semuanya, karena kita itu cuma ngomong kok. Kita itu cuma ngomong, dan kita itu ngomongnya bisa tidak diterima. Ada orang yang ngomongnya bagus banget, tapi kemudian kok kayak gitu, enggak ada roh istilahnya. Tapi ada orang yang ngomongnya biasa, punya roh, dan kita berharap ngomongnya baik, tertata, dan punya roh. Dan itu yang diminta oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Dia mengatakan agar mereka mengerti perkataanku ketika aku ngomong di hadapan mereka. Kemudian ayat 29 surat Toha. Kemudian dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. Tadi minta siapa? Musa alaihissalam. Nabi minta proposal kepada Allah agar saudaranya jadi nabi. Itulah ulama mengatakan itulah Nabi Musa alaihissalam proposal kepada Allah agar saudaranya jadi nabi dan dikabulkan. Kemudian Toha 31. Nah ini menyampaikan Harun saudaraku, teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia. Jadi lebih mantap ketika nanti berjalan, bertemu, berdialog, berdebat dengan Fir'aun.
dan jadikanlah dia teman dalam urusanku. Kemudian Al-Qasas 35. Dia Allah berfirman, kami akan menguatkan engkau, membantumu dengan saudaramu, dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar. Jadi Allah kemudian menyampaikan, kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar, maka mereka tidak akan dapat mencapainya. Nanti Firaun itu nggak mungkin bisa menyakitimu, wahai Musa. Ini sudah direkomendasi Allah. Sudah kamu berdakwah, ada apa-apa, aku backingnya. Backingnya Pak Lurah Rahman, betul? Backingnya Pak Lurah Rahman, backingnya Pak Presiden, backingnya Allah. Oh, nggak usah ditanyakan Allah. Dan ini backingnya Allah, langsung mengatakan, sudah kamu berdakwah, ada masalah, aku yang menyelesaikan. Pertanyaannya, betul nggak Allah membuktikan apa yang Allah firmankan kepada Nabi Musa ini? Betul nggak? Salah satu contoh yang paling dekat adalah ketika Nabi Musa dalam keadaan kebingungan, ketika berada di bibir pantai Laut Merah, apakah kemudian bisa ditangkap oleh Fir'aun? Ini salah satu bukti. Kemudian dalam Toha 43, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Kemudian keduanya berangkat. Ya, keduanya berangkat ke kerajaan Mesir, tempatnya di kerajaan Fir'aun berkuasa. Maka berbicara kamu berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Coba bayangkan, mengajarkan dengan lemah lembut. Fir'aun itu kasar atau lembut? Kasar. Fir'aun itu jahat atau tidak? Jahat. Tapi Islam mengajarkan kelembutan sebelum melakukan yang keras. Dan ini juga Allah sampaikan tentang Rasulullah. Allah menyampaikan kepada Rasulullah dan kita kaum muslimin, fabima rahmati minallahi ta'ala bal kunta faddan qalidal qalbilan faddu min hawlik. Karena rahmat dari Tuhan Muhammad, kamu itu bisa berlemah lembut. Kalau kamu dakwahnya keras, maka mereka akan menolak dakwahmu. Berarti ternyata kelembutan itu mudah merenyuhkan hati. Merenyuhkan ini apa? Meluluhkan hati. Kelembutan mudah meluluhkan hati orang. Bicaranya lembut yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kita lihat bagaimana hasilnya. Mekah, kemudian mereka berbondong-bondong masuk Islam. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah, dan ini menjadi pelajaran untuk Bapak Ibu. Kalau kemudian kita menjumpai orang yang nggak paham, kan sering ya ada sebagian seperti Ustaz dari kalangan kaum muslimin itu kan kepada orang yang belum paham langsung kemudian dia menyampaikan yang tinggi-tinggi. Mohon maaf, saya sendiri ketika saya pribadi ya, ketika menghadapi orang-orang yang memang sangat awam sekali, saya pribadi nggak harus kemudian mengatakan qala Allah wa qala Rasulullah, karena mereka langsung mental itu sidik-sidik tahlil. Betul nggak? Kadang-kadang mereka itu juga menggunakan bahasa kita kok. Saya punya jamaah, dia mantan, pokoknya yang preman, dia aseng. Asengnya Pak di daerah Temanggung. Tahu aseng nggak Bu? Tahu Pak, aseng bandar judi, togel, aseng dia di sebuah tempat di Temanggung. Yo mendem, yo main, soalnya dia seperti itu. Nek lima-lima nggak tahu, tapi mendem sama main ya. Itu sama teman saya. Dikatakan, Mas, mbok yo sing koyo ngono iki ora domah, sadar Pak. Mbok ora usah sedih-sedih sing koyo ngono iki Mas. Mari. Arep di mana dhewe? Mari coba. Dan kemudian itu haram. Mungkin kira-kira bujangnya langsung ngono enggak? Kira-kira betul enggak? Karena mereka kurang paham. Jangan bayar itu haram. Dosa besar, masuk neraka. Kira-kira bagi orang seperti ini gimana?
Kok kayaknya nggak siap, tapi dengan bahasa-bahasa yang sederhana, bahasa ukuran mereka, Allah berikan hidayah. Saya kemudian membuat kesimpulan, banyak kejadian yang saya temukan secara pribadi, dan mungkin Bapak juga, Ibu juga menemukan, ternyata banyak masalah yang bisa diurai dengan tutur kata yang baik. Betul Bapak Ibu? Dan ini disampaikan oleh Allah. Musa berangkat ke Fir'aun, dakwailah dengan lemah lembut, coba. Padahal itu musuhnya. Kemudian keduanya berkata, ya Tuhan kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas. Kemudian Allah berfirman, janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku bersama kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Kamu aku pantau, aku punya sisi 7. Saya punya sisi 7. Allah itu menyampaikan, kamu berdua sudah nggak usah takut. Aku punya mata di mana-mana. Seolah-olah begitu. Aku mendengar dan aku melihat. Kamu dalam pantauanku. Adem nggak Bapak Ibu? Pertanyaan kita, berada dalam pantauan Allah nggak? Iya. Mestinya ketika kita melakukan kebaikan, yakinilah Allah itu memantau kita. Yakinlah ketika kita melakukan misal kekurang baikan, Allah itu memantau kita. Maka seorang muslim ketika meyakini seperti ini, maka dia akan berusaha berada di real yang baik. Sendiri dipantau, di hadapan orang banyak dipantau, yang batin tetap dipantau. Aku mendengar dan melihat. Kemudian berikutnya 47 surat Toha, maka pergilah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Masya Allah. Ini Allah memerintahkan kepada Nabi Musa tentang hal Bani Israel. Kalau ngomong ini panjang banget ya, bukan? Ya, saya tidak menyampaikan sempurna, tapi sekurang-kurangnya begini. Bani Israel. Masih ingat siapa itu Israel? Alhamdulillah banyak yang lupa. Dibalik lagi nggak apa-apa sebenarnya. Israel itu nama lainnya Nabiullah Yakub alaihissalam. Baik, saya cerita begini. Ini dari pertama dulu. Nggak apa-apa ya. Matanya diulang-ulang nggak apa-apa. Nabi Ibrahim punya istri berapa? 2. Nek saya ngomong 4 boleh nggak? Ini jangan sensi loh, Bu. Jangan sensi. Sensi itu apa? Sensitif. Nabi Ibrahim punya istri namanya satu Sarah, betul? Kemudian yang kedua, kalau begitu Nabi Ibrahim punya istri 4, setuju nggak? Kayaknya nggak setuju ya. Saya membaca dalam salah satu keterangan ya, buku yang saya dapat, dan ada seorang tadi yang juga menyampaikan persis dengan apa yang saya sampaikan. Masya Allah, ternyata Nabi Ibrahim istrinya tidak hanya 2. Saya menemukan yang ketiga namanya Kuntarah. Dia berasal dari Kanaan. Kanaan itu Mesir, penduduk asli Mesir. Kuntarah ini kalau saya punya anak 6, yang ini juga pernah disampaikan setelah Hidayat. Salah satu dari anak 6 ini itu kemudian nanti pergi, dan perginya itu kemudian mengembara sampai kemudian ke tanah Jawa. Dengan demikian, ini kata beliau juga. Saya ikut menyampaikan, kata beliau juga mengatakan sebenarnya terah Jawa itu masih terahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah jenengan juga terahnya Fir'aun ya. Bukan terahnya Namrud. Ya. Kuntarah. Kemudian Kuntarah meninggal lagi dengan seorang perempuan namanya Hajun. Hajun ini kalau salah punya anak 5. Tapi yang kita kenal 2 saja, nanti dengan nanti masalah. Siapa? Hajar dan Sarah. Sarah punya anak namanya Nabi Iska. Iska punya anak namanya Nabi Yakub, gitu kan? Nabi Yakub ini nama lainnya lah Israel. Kan diceritakan orang yang sangat pemberani.
pemberani. Darinya lah kemudian beranak berapa? 12 anak ini yang kemudian beranak pinak menjadi Bani Israel. Kapan Bani Israel tinggal di Mesir? Berawal ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam yang dibuang oleh kakak-kakaknya ke dalam sumur, diambil para pedagang, dijual di Mesir, dan kelak setelah dewasa menjadi salah satu menteri di kerajaan Mesir. Setelah mapan di Mesir, kemudian karena jasanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mengentaskan kekeringan karena hasil mimpinya raja dan takwilnya Nabi Yusuf alaihissalam, maka setelah selesai itu semuanya, Nabiullah Yusuf alaihissalam mendapatkan hadiah dari Raja Mesir atau Fir'aun yang berkuasa di Mesir ini. Hadiah yang diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam yaitu tanah yang luas, tanah perdikan, nek wong Jawa Pak. Nek jenengan itu ketoprak tahu ini, tanah perdikan. Ngerti nggak Bu? Sebuah wilayah yang kemudian merdeka, silakan dikelola. Nah ini Nabi Yusuf mendapatkan itu, karena itulah kemudian saudara-saudaranya dari Palestina, anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam yang jumlahnya 11 tadi, karena Nabi Yusuf kan sudah di Mesir, ya kan? Yang 11 tadi bersama anak-anaknya, cucu-cucunya dibawa ke Mesir. Dengan demikian Mesir tempat tinggalnya keluarga besar Nabi Yakub yang kita kenal dengan Bani Israel. Bani Israel berada di Mesir sekarang, tidak di Palestina. Sudah tidak ada di Palestina sekarang. Mereka sudah semuanya ke Mesir. Ketika berada di Mesir, mereka hidupnya nyaman sebagai petani, tanahnya luas dan subur, nyamanlah mereka tinggal di sana, dan mereka beriman. Orang-orang Mesir itu beriman dulu. Ketika Fir'aun yang sezaman dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam, generasi berikutnya sampai Nabi Yusuf wafat dan bapak-bapak Bani Israel ini meninggal semuanya, generasi berikutnya sampailah kemudian ada perang di Mesir. Itu perang adalah raja yang berasa di kota, raja yang berkuasa di kota, yang raja di kota itulah raja yang pro dengan keluarga Bani Israel ini, ya, punya rekanan karena punya jasanya Nabiullah Yusuf dulu, sehingga menjadi orang-orang yang dekat dengan kerajaan, berperang dengan seorang raja yang berada di pinggiran kota ini. Terjadi peperangan. Raja yang kota Fir'aun yang berada di kota itu kalah. Dengan demikian sejak itulah Bani Israel menjadi orang yang paling rendah di kalangan orang-orang yang berada di Mesir. Bisa dipahami? Kenapa Bani Israel dulunya ketika Nabiullah Yusuf dekat dengan raja, hidup mereka makmur, mereka mendapatkan tanah yang luas, mereka dihormati di negeri Mesir. Kenapa? Karena rajanya itu baik, turun-temurun raja yang baik itu punya anak juga, sampai generasi berikutnya terjadi perang. Raja yang berada di pinggiran mengalahkan raja yang berada di kota yang pro dengan Bani Israel itu. Maka setelah ini kan berarti otomatis kebesaran, kewibawaan, kenyamanan Bani Israel sudah habis. Betul? Ya. Sejak itulah kemudian Bani Israel menjadi kaum yang tertindas, bangsa yang rendah. Apa yang kita temukan? Salah satu Fir'aun yang sezaman dengan Nabiullah Musa alaihissalam itu, yang dulu ketika kita dapat sampaikan, bermimpi, yang dalam mimpinya menemukan ada api yang berjalan dari Palestina pergi ke Mesir dan membakar rumah-rumah orang Mesir, dan kemudian diartikan mimpinya kelak ada anak yang akan mengalahkan Fir'aun. Maka kemudian sajalah diputuskan hukum laki-laki dibunuh, perempuan dibebaskan hidup.
Sampai perjalanan waktu tertentu ada usulan-usulan dari bawahan Fir'aun mengatakan, ya Fir'aun, kalau para laki-laki itu semuanya dibunuh, siapa nanti akan mengelola? Artinya kaum Kipti atau penduduk asli Mesir itu kalau nggak ada orang-orang Israel, mereka nggak punya apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa. Tenaga buruh kasar Bani Israel, yang mengerjakan sawah ladang Bani Israel, yang mengerjakan bangunan Bani Israel. Kalau mereka dibunuh nanti kita nggak punya generasi ini. Karena laki-laki yang bekerja, hanya kemudian undang-undang dirubah. Setahun dibunuh, tahun depan dibebaskan. Setahun dibunuh, seperti puasa Daud lah. Itu kira-kira seperti puasa Daud. Sekarang ya, besok tidak. Dan pada waktu Nabiullah Harun lahir undang-undang sedang diizinkan anak Bani Israel hidup. Pada tahun berikutnya ada yang mengatakan selisih 3 tahun, ada yang mengatakan selisih 1 tahun antara Musa dengan Harun ini. Pada waktu Nabi Musa lahir, undang-undang sedang dijalankan. Nah, dengan demikian betul-betul Bani Israel menjadi kaum yang sangat tertindas. Makanya kemudian Allah menyampaikan gini dalam firman ini. Apa yang disampaikan oleh Musa, Allah menyampaikan, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dalam cara untuk menyiksa mereka. Yang diminta itu. Setelah Nabi Musa menyampaikan dakwah, mengisahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyampaikan tolong Fir'aun Bani Israel itu jangan kau sakiti. Kira-kira begitu. Kemudian Allah menyampaikan dalam surat Toha 48, sungguh telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun yang mendustakan ajaran yang kami bawa dan berpaling tidak memperdulikannya. Berarti ini menyampaikan dakwah, menyampaikan ajaran Islam. Kemudian Fir'aun berkata, siapa Tuhanmu, hei Musa? Tanya Fir'aun. Musa kemudian menjawab, Tuhan kami adalah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Kemudian Fir'aun berkata, jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu? Mengungkapkan masa lalu. Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Allah kemudian menyampaikan lewat lisannya Nabi Musa, mengatakan, kira-kira gini, sekarang setelah aku sampaikan kejadian-kejadian, dalil-dalil yang aku dapatkan, kira-kira mau masuk Islam enggak? Jika kamu masuk Islam, aku beri petunjuk, aku ajari kamu, agar kamu terbimbing di dalam agama Allah. Kemudian apa yang kita temukan? Fakadzdzaba wa asa. Kemudian Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya menantang Musa alaihissalam. Kemudian Allah menyampaikan dalam surat Tuhan 52, dia Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Tuhanku di dalam surat kitab, yaitu dalam mahfuz, Tuhanku tidak akan salah ataupun lupa. Para bapak ibu semuanya, kemudian ini terjadi dialog antara Nabi Musa dengan Fir'aun tentang masalah ketuhanan yang cukup panjang, sampai kemudian Fir'aun itu minta kepada Nabi Musa, kalau memang engkau seorang nabi, maka buktikanlah kenabianmu. Ini saya nggak menyampaikan ya, saya ringkas. Setelah Nabi Musa menyampaikan dakwahnya kepada Fir'aun, Nabi Musa menyampaikan tentang keesaan Allah, siapa yang menciptakan alam dan sebagainya dan lain-lainnya. Kemudian Nabi Musa itu, Fir'aun itu kemudian mengatakan, kalau engkau memang nabi, apa buktinya? Bukti kenabianmu itu apa? Nabi Musa kemudian apa yang dia lakukan? Nabi Musa kemudian beliau mengeluarkan mukjizatnya yang Allah berikan. Jadi di hadapan Musa, tongkatnya itu kemudian dilepas. Kira-kira jenengan ketika itu menyaksikan kira-kira gimana gitu ya? Tongkatnya dilepas, langsung berubah jadi ular yang besar. Masih ingat sifat ularnya Nabi Musa?
Dalam tafsir ketika dikatakan ularnya ini besar, ularnya ini punya gigi-gigi yang nampak, ularnya itu punya kaki-kaki, ularnya itu setiap ada apapun yang di depannya dimakan, waktu dimakan. Kira-kira jenengan yang gila nggak gitu ya? Nah, kemudian Nabi Musa mengambil tongkat lagi. Setelah itu kemudian memasukkan tangan ke ketiaknya, gitu kan, di hadapan Fir'aun. Nah, ini saya cuma ngira-ngira, kira-kira begini. Hebat, Musa sekarang sudah menjadi penyihir yang hebat. Ini ucapan Fir'aun, hebat. Luar biasa meninggalkan negeri Mesir setelah pulang, setelah sekian lama pulang, sekarang sudah menjadi tukang sihir yang hebat. Apa kata Fir'aun? Maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau yang kami tidak akan menyalahinya dan tidak pula engkau di suatu tempat yang nantang nggak Fir'aun? Nantang. Wes yang Musa usul membuktikan kamu itu seorang sihir yang hebat, pintar kamu. Baik, aku tantang. Kapan kita tanding? Kita tentukan harinya. Maka kemudian ditentukan. Nabi Musa berkata, perjanjian waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah pada hari raya dan dalam orang-orang dikumpulkan pada pagi hari atau di waktu bulan. Jadi Nabi Musa ditantang sama Fir'aun, siap, kita tentukan pas hari raya. Hari raya itu di Indonesia yang mungkin hari kemerdekaan. Jadi acara hari kemerdekaan Indonesia itu acara hari kemerdekaan Mesir ketika itu ya digunakan untuk tanding Nabi Musa dengan Fir'aun, tidak tanding dengan makan kerupuk. Olahraga makan kerupuk, saya bayangkan, mohon maaf ya, saya kok paling kekurangan kalau olahraga, meskipun apa namanya memperingati apapun kok olahraga makan kerupuk, jengkoyo minum supaya baru. Betul nggak Pak? Saya pribadi loh Pak, jadi kan ini asing, supaya orang bisa mau lihatnya apa nggak ada olahraga lainnya gitu ya. Olahraga makan perempuan lagi, kemudian kerupuknya dangak-dangak ya, supaya orang kegiatannya. Ya, harinya ditentukan hari raya, hari kebesaran kerajaan Mesir, dan kemudian di pagi hari. Fir'aun kemudian dia mengumpulkan para ahli sihir yang dikumpulkan setiap kampung-kampung, karena zaman ini sudah saya sampaikan setiap nabi hidup sezaman dengan kejadian apa yang ada di masyarakat. Kebutuhan masyarakat dijawab Allah dengan Allah berikan ujian. Masih ingat ya? Bagaimana Allah berikan jawaban kepada Nabiullah, misalnya Nabi Isa, karena zamannya zaman masyarakat suka dengan kedokteran, maka para tabib, dokter di zaman Nabiullah Isa alaihissalam laris itu. Allah kirimkan Nabi Isa alaihissalam mengobati orang. Sebagai bukti mujizatnya, tidak hanya mengobati orang sakit, mata buta sembuh, penyakit lepra sembuh, tidak tanggung. Ada di antara mereka Allah hidupkan ketika mereka sudah mati. Ini menjawab tantangan yang dihadapi zamannya. Dan ini bisa diambil pelajarannya. Setiap kejadian saat itu harus sesuai dengan zamannya. Meskipun saya masih gaptek tentang ilmu ini, kan sekarang dakwahnya sudah harus masuk ranahnya ini termasuk bagian dakwahnya. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, artinya ranahnya tidak hanya kemudian taklim gini, tapi sudah masuk di luar. Itu zamannya sudah waktunya. Kemudian Nabiullah Muhammad SAW, zamannya masyarakat suka dengan syair. Siapapun ahli syair, siapapun yang ahli membaca syair, membaca puisi, kan kita itu kalau mendengar puisi kan mandu-mandu. Masya Allah, kalau kita itu mendengar puisi memang kadang bisa menangis tuh. Betul nggak Pak? Jadi kan mendengar puisi, apalagi yang membaca puisi itu intonasinya bagus sekali, yang kebetulan sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita kan orang-orang yang beriman nih. Sekarang ada orang yang bisa baca puisi, yang membacakan puisinya tentang Palestina, nangis tuh. Betul nggak Pak? Nah, zaman itu keemasannya membaca puisi atau orang bersyair.
Maka orang-orang yang pandai terkenal, Allah kirimkan Rasulullah wahyu Al-Quran menjawab dan mengalahkan seluruh para tukang syair. Dan begitulah Allah berikan kepada Nabiullah Musa alaihissalam menjawab yang ketika itu adalah bangsa Mesir yang paling terhormat, terpandang itu tukang sihir, tukang sulap. Pokoknya orang itu pengen banget bisa nyulap, bisa nyihir. Maka kemudian Firaun membuat pengumuman, nggak tahu pengumuman lewat WA atau lewat apa. Lewat pengumuman apa? Apakah kemudian setiap desa-desa disampaikan para tukang-tukang neng kampung itu kan Pak Bayan zaman dulu. Tahu ya? Pak Bayan. Bayan itu kan menyampaikan bapak-bapak ngijing badhe wonten ngendika, bapak besok akan ada pertandingan di tanah lapang yang sudah disediakan oleh Firaun di jam sekian untuk berangkat, hadirilah kunjungilah gitu. Sampai sekurang mereka banyak. Tetapi sebelum itu diumumkan, mereka dikatakan setiap kampung-kampung wilayah-wilayah yang punya ilmu sihir, kumpulkan mereka untuk disiapkan bertanding dengan Nabi Musa. Dikumpulkan Pak, itu tetap ada seleksi. Nanti para sihir itu yang paling baik berapa? Karena riwayat yang selamukan itu puluhan ribu yang siap bertanding, kemudian terseleksi sampai kemudian tinggal ribuan. Nah inilah kemudian ada perbedaan tentang jumlah, tapi banyak. Akhirnya kemudian sudah ditentukan harinya, sudah ditentukan tempatnya, maka ditunggu oleh masyarakat Mesir. Jadi kan ada pengumuman gitu, berangkat enggak? Oh berangkat. Hadirilah, kunjungilah jalan sihat yang dapat pertama dapat umroh, itu kira-kira banget nggak? Yang ikut dalam ikut apa namanya? Jalan sihat itu ada hadiah 100 orang yang bisa umroh di dunia mimpi. Baik, kemudian maka Firaun meninggalkan tempat itu lalu mengatur tipu dayanya, kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan. Ya, sudah ditentukan harinya. Musa berkata kepada para penyihir, sudah ketemu sekarang antara tukang sihir dengan Nabi Musa alaihissalam. Celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kedusta terhadap Allah, nanti dia membinasakan kamu dengan azab. Dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan dusta. Maka mereka berbantah-bantah tentang urusan mereka dan mereka merahasiakan percakapan mereka. Jadi di balik itu sebenarnya mereka mengakui bahwa mereka itu mesti punya kekurangan karena mereka itu hanya tukang penipu, sihir itu. Mereka tahu bahwa ini mukjizat. Mereka itu tahu bahwa Nabi Musa itu apa yang disampaikan benar. Dan mereka mengetahui ketika apa yang mereka lakukan itu ada sifat penipuan. Karena sihir itu ada penipuannya. Mereka para Mesir berkata, sesungguhnya dua orang ini, maksudnya Nabi Musa dan Harun, adalah pesihir yang hendak mengusirmu wahai Fir'aun dari negerimu dengan sihir mereka berdua, dan adalah melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama. Kemudian maka kumpullah segala tipu daya sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris-baris, dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari itu. Nah, kemudian Fir'aun menyampaikan, siap, kalau kalian menang menghadapi Musa, tak diberi hadiah. Hadiahnya banyak, tenang aja. Nah itu. Mereka berkata, wahai Musa, apakah engkau yang melemparkan dahulu atau kami yang lebih dahulu melemparkan? Sekarang sudah tanding ya, sudah depan-depan. Berbaris-baris mereka, nggak tahu jumlahnya berapa, tapi banyak. Karena ulama beda-beda penafsirannya. Banyak. Nabi Musa dan Harun sudah depan-depan. Mereka berkata, wahai Musa, apakah engkau yang melemparkan kemampuannya, ilmunya, atau tongkatnya, atau kami yang lebih dahulu melemparkan? Jadi mereka itu sudah menyiapkan yang bawa tali. Talinya gede-gede. Jadi kan tahu tali gede yang paling gede apa? Tali kapal gitu ya, tali kapal. Jadi mereka sudah pakai bawa tali, pikul tali, ada yang pakai kayu. Pokoknya ini mereka itu kan kebiasaan dulu ya begitu. Alat itu yang kemudian jadi senjatanya, jadi ular. Kemudian
Musa berkata, silakan kamu melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Musa alaihissalam, seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka. Oh, masya Allah, menjadi ular yang banyak banget berjalan mendekati Musa. Jadi kan kalau urun di sorak-sorak nih, jadi kan nek nonton di sorak-sorak, jadi kan berada di pihak mana gitu ya. Satu kan tentaranya banyak, Bani Israel kan, betul nggak? Tentaranya banyak. Betul nggak? Nabi Musa tentaranya sedikit. Hamas banyak nggak? Sedikit. Israel banyak nggak? Dibantu dengan NATO. Banyak. Tapi Nabi Musa dibantu Allah. Saya juga mengatakan, insya Allah Hamas dibantu Allah. Kalau sudah bertanding Allah dengan setan, kira-kira yang menang siapa? Jadi kan kalau banyak membaca berita, banyak kondisi sekarang luar biasa. Keajaiban yang Allah berikan kepada Hamas. Tapi saya mendapatkan keterangan terbaru, Bapak Ibu. Ini pelajaran. Mendapatkan keterangan terbaru bahwa banyak anak-anak yang meninggal itu, ya, banyak orang-orang Palestina yang meninggal itu mendapatkan hikmah. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Banyak orang-orang Eropa di luar sana yang mereka tidak tahu Islam sekarang tahu. Yang mereka lihat adalah betapa kokohnya hati orang-orang Palestina. Betapa yakinnya mereka kepada Tuhannya. Mereka nggak takut mati sedikit pun, dan mereka yakin dengan keyakinannya. Mereka kemudian banyak belajar Islam. Saya mendapatkan kemarin ini, kebetulan saya mendengarkan ceramah Felix itu mengatakan sekurang-kurangnya gara-gara peristiwa ini lebih dari 10.000 orang-orang Eropa masih Islam. Subhanallah. Inilah Allah berikan keajaiban kepada orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, mohon maaf kita tutup dulu. Saya punya hutang terus sih. Ya, mohon maaf ya. Boleh ya Bu ya? Alhamdulillah gitu. Saya beri warna merah ini aja. Enggak ramu-ramu enggak apa-apa ya. Ya, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, diambil pelajarannya oleh kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.